Ya, mitra TV kita kembali lagi malam hari ini di Rumah Sakit Ortopedi, tentu saja dalam solusi sendi dan tulang Anda. Dan nampaknya tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana terjadinya cedera-cedera tersebut, hingga memang perlu penanganan lebih lanjut. Nah, masalahnya ini terkadang saya memposisikan mungkin masyarakat awam nih dok, saat terjadi hal-hal yang tadi sudah disampaikan dokter Vito juga. Maaf nih, bukan masalah sok tahu juga, tapi aduh sakit, terus dia coba narik-narik seperti apa posisinya yang mungkin malah semakin memperparah lagi nih dok. Nah, ini apa sih gejala-gejala yang harus dipahami dulu ketika masyarakat mengalami hal-hal yang sudah tadi dokter sampaikan, terlepas dari yang kecelakaan fatal yang kelihatan nih dok, mungkin yang sepele-sepele. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tanda-tandanya atau gejalanya, kalau ada cedera saraf, tentu kita tahu saraf ada fungsinya adalah untuk menggerakkan ekstremitas atau alat gerak tersebut. Tentunya karena ini cedera, maka sarafnya ini akan tidak berfungsi sehingga si pasien itu tidak bisa menggerakkan sama sekali. Baik itu mulai dari bahu, siku, atau pergelangan tangan sampai jari-jari tangan. Atau mungkin hanya sebagian, misalnya dari bahu sampai sendi sikunya aja. Atau kebalikannya, mulai dari pergelangan tangan sampai jari-jari tangan tidak bisa bergerak. Jadi pasien itu masih bisa menggerakkan begini, tapi untuk bahu, siku tidak bisa. Atau sebaliknya, ini masih bisa begini, ini masih bisa menekukkan begini, tapi ini keple sama sekali. Itu. Jadi kalau ada ketidakmampuan untuk menggerakkan, setelah adanya cedera atau trauma atau benturan lah, itu kita harus curiga adanya cedera saraf tepi untuk alat gerak bagian atas ini. Secara umum dok, kadang saat siapapun lah pasti saat mengalami kecelakaan pertama panik dulu kan, gitu kan, panik, aduh ini patah nih dikiranya atau apa. Kira-kira untuk orang sekitarnya ketika memang menghadapi seperti itu, apa yang harus mereka lakukan dok? Iya, memang sering sekali cedera saraf tepi ini disertai dengan patah tulang atau cerai sendi atau yang kita kenal sebagai dislokasi. Karena kita lihat kalau tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ada benturan pada bahu, itu sering sekali menyebabkan patah tulang di tulang lengan atas atau cerai sendi di daerah bahu. Nah ini kalau misalnya ada seperti itu, maka kita tenang aja, tidak usah gugup, tidak usah bingung, tidak usah ditarik-tarik begitu, dikembalikan atau dipijit-pijit, langsung aja pasien itu suruh atau kita letakkan, kita ikat begitu, posisi seperti ini misalnya, segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau misalnya ada luka, Mas Andu, kadang-kadang lukanya itu, kalau misalnya lukanya banyak darah keluar, kita ambil aja kain yang bersih begitu, kita tutupkan supaya perdarahannya berkurang atau segera berhenti. Segera bawa ke rumah sakit, jangan bawa kemana-mana. Baik, langsung bawa ke rumah sakit ortopedi Dr. Suharto, Surakarta, Tukangan. Kalau harus ke sana nih dok, ketika memang mengalami seperti ini, penanganan seperti apa? Saat datang, kemudian apa yang dilakukan para dokter ahli yang ada di sana dok? Ya, kita akan melihat pertama kali kalau pasien itu sadar baik, kita akan coba tanya-tanya yang penting-penting, kira-kira cederanya dari apa, apakah jatuh, apakah kecelakaan, apakah jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengira-ngira sambil kita memeriksa secara langsung pasien itu. Dan nanti setelah itu kita bisa lakukan imobilisasi namanya, atau pasang spal atau lain sebagainya kalau kita curiga adanya patah tulang. Kemudian nanti kita akan periksa dengan radiologi, X-ray, ronsen. Nah kalau kita sudah ketemu itu, maka dari awal kita bisa melakukan penatelasan patah tulangnya dulu. Nah nanti untuk cedera saraf tepinya kita bisa amati, observasi 4 minggu. Setelah itu kita bisa rekam sarafnya sambil kita periksa terus, kita amati perkembangan dari apakah ada recovery atau perbaikan dari cedera sarafnya itu. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan ke atas tidak ada perbaikan, nah kita mungkin bisa memikirkan atau kita harus memikirkan terapi pembedahan. Fungsinya adalah untuk melihat saraf-saraf mana yang cedera, kemudian kita bisa menyambungkan saraf yang masih sehat, masih normal, untuk kita berikan persarafan kepada saraf yang mengalami cedera tadi. Dokter, ini kayaknya saya ngeri juga sih membayangkan saraf yang putus seperti itu ya. Barangkali kalau pemirsa di rumah
biar ada gambaran nih Iya. dok, saraf itu sendiri sebetulnya posisinya seperti apa sih dok? Apakah dia ada di antara tulang atau bagaimana nih dok? Mungkin bisa dikasih gambaran juga Ya, pemirsa. jadi ini saya punya Ini bisa di close up untuk gambar yang ada gambar di yang depan bagus. kita ya. Jadi saraf itu ibaratnya seperti kabel listrik. Kita Oh. bisa lampu menyala itu karena ada aliran listrik. Di Oke. tubuh juga ada aliran listrik. Itu kalau misalnya putus sama sekali, nah itu memang kita harus sambung. Oke. Tapi kalau ada kadang-kadang saraf itu kabelnya masih bagus, cuma fungsinya aja yang kurang bagus. Sehingga dia percikan listriknya itu tidak berjalan. Nah, itu yang kita harapkan dia bisa kembali dengan Saraf sama sendirinya. otot beda dok ya? Beda. Beda ya? Iya. Kalau otot kawat balong besi nggak ada hubungannya dengan saraf. Ya. Kalau Saraf otot itu beda. kan yang untuk menggerakkan. Nah, supaya dia bisa bergerak, otot itu harus dipersarafi oleh saraf Oh, yang oke. terlihat gambar ini. Kemudian dok, ada mungkin kasus seperti ini, mungkin jatuhnya sekarang, tapi dia nggak terasa tiba-tiba baru mengalami entah cederanya baru terasa setelah beberapa tahun kemudian. Ya. Apa bisa kadang terjadi seperti itu? Sering sekali terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang pasien itu karena nyerinya itu akibat biasanya yang pasien datang ke rumah sakit itu akibat nyeri. Nyeri itu bisa sering disebabkan oleh karena patah tulangnya itu. Sehingga pada saat itu patah tulangnya kita perbaiki dulu. Nah, setelah itu baru sebetulnya sebelum kita periksa, sebelum kita lakukan operasi, kita harus periksa dulu fungsi dari sarafnya itu. Bisa juga Mas Ando. Jadi pada saat sebelum operasi kita harus jelaskan ke pasien, bapak atau ibu, bapak mengalami patah tulang, tapi sarafnya juga mengalami masalah. Cuma yang kita perbaiki dulu adalah tulangnya dulu. Kita operasi, kita pasang plat, kita fiksasi supaya nanti bisa menyembuh dengan baik. Baru setelah itu kemudian kita pikirkan untuk penata laksanaan atau pengobatan dari sarafnya itu. Memang saraf ini pada saat cedera kita tidak langsung menangani pengobatan atau treatment terapinya itu, tapi setelah nanti 4 minggu kita bisa melihat, oh memang ini cederanya karena kemungkinan hanya hantaran listrik saja yang putus, atau memang setelah 3 bulan tidak ada perbaikan, kemungkinan besar adalah putusnya sarafnya tadi. Nah ini bisa kita perkirakan dari segi kita periksa saat itu. Juga kita bisa memeriksa pemeriksaan tambahan yang namanya elektromiografi, EMG. Kita bisa memperkirakan, oh kira-kira sarafnya putus, oh kira-kira hanya loncatan-loncatan listriknya aja yang putus, seperti itu. Dokter, ini ada sambil kita jelaskan, ada gambar yang ada di layar nih dok. Ini proses apa nih dokter yang dilakukan? Ini pasien yang datang ke kita, jadi ini pasien kira-kira umur 24 tahun. Baik. Pasien ini tidak bisa cedera saraf tepi yang tidak bisa menggerakkan bahu dan sikunya. Kemudian pada saat itu kita lakukan penyambungan saraf, kita ambilkan saraf yang dari siku lengan atas, kemudian kita sambungkan yang untuk saraf menekukkan sikunya. Kita lihat sudah alhamdulillah sudah lumayan bagus sehingga pasien itu bisa menekukkan sikunya, sudah bisa kembali dokter ya. Iya, dan juga mengangkat bahunya. Dan ini termasuk tingkatan cedera yang sejauh separah apa nih dok kalau seperti ini? Ini datang cukup parah sehingga si pasien ini tidak bisa mengangkat bahu dan menekukkan sikunya. Iya. Dan ini kita cukup bagus. Kalau berikutnya nih dokter. Nah ini juga sama. Ini seorang mahasiswa 24 tahun. Iya. Nah ini kita bandingkan kanan kiri. Ini setelah kita lakukan operasi penyambungan saraf. Ini kira-kira sudah 6. Jadi pasien ini datang 3 bulan setelah cedera, datang ke kita, kemudian kita observasi, ternyata kok tidak ada kemajuan, kemudian kita lakukan operasi. Nah ini kita banding, ini foto ini sengaja kita ambil untuk membandingkan. Yang cedera adalah sisi sebelah kiri Mas Ando, karena kita lihat lengan atasnya itu otot-ototnya sudah mulai mengecil, akibat tidak pernah gerak. Nah ini juga, setelah kita lakukan operasi, ini kira-kira 7 bulan pasca operasi. 7 bulan pasca operasi sudah bisa seperti ini. Pasien sudah bisa menggerakkan atau mengangkat bahunya dan juga melipat sikunya. Nah, ini kita mau coba bandingkan dengan tangan kanan yang normal. Luar biasa, Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharto. Ini tadi yang pertama usia 22, ini 24.
Ya. Ini saya jadi khawatir dok, saya juga masih 20-an loh dok. Ini Ya. apakah memang di situ ada rentan usia itu mempengaruhi juga tingkat kerawanan saraf atau tergantung dari sehari-harinya nih? Iya, sebetulnya tidak mengenal cedera saraf tidak mengenal usia karena ini berhubungan dengan cedera trauma kecelakaan lalu lintas. Kita tahu orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah orang-orang yang masih muda atau produktif. Yang mungkin, ya, betul. Sehingga banyak pasien datang kita yang masih muda. Terlepas dari dia apakah sehari-hari mungkin sering angkat beban atau tidak, itu juga tidak mempengaruhi apa-apa dokter ya untuk dalamnya. Ya. Nah ini kalau tadi proses sampai 7 bulan, sebetulnya kalau misalkan gini dok, ada yang mengalami cedera dan dia memang harus melewati proses penyembuhan yang lama. Ini melewati fase apa saja dokter kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan pasien ini, kita istilahnya wait and see. Kita observasi dulu. Batas waktunya adalah 3 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan itu ada perbaikan, ya kita akan tunggu terus sambil kita periksa pemeriksaan tambahan elektromiografi tadi itu. Kalau ada perbaikan ya kita tunggu terus. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan tidak ada perbaikan, kita harus mencoba untuk atau melakukan tindakan pembedahan. Seperti tadi beberapa pasien yang kita lakukan tindakan tadi. Jadi kita sambungkan saraf-sarafnya. Kalau dalam waktu kurang dari setahun itu kita bisa mengirikan proses penyambungan sarafnya tadi itu. Ini operasi apa dokter ini? Mungkin kalau masa potong. Ini pasien yang sudah datang ke kita dalam kondisi yang terlambat lah kata begitu. Tapi terlambat bukan akhir dari segala-segalanya. Kita masih punya modalitas penanganan, yaitu pindah urat namanya. Ini pasien ini cedera saraf tepi yang tidak bisa mengangkatkan ototnya, sehingga kita pindahkan otot-ototnya yang tadinya tidak bisa mengangkat ini bisa mengangkat lagi. Baik, nah ini yang terpenting sebetulnya pesan dari masyarakat yang harus dipahami ya. Saat mengalami hal-hal seperti itu, jangan pernah sekali lagi datang ke yang namanya tukang pijit dok. Nah ini yang bahaya seperti itu dok kadang. Jadi sudah tahu seperti itu, jadi malah tambah ke rumah sakit, kita langsung aja sarankan datang ya. Baik, kita masih akan menyimpan lagi banyak pertanyaan karena tidak hanya saya saja yang tanya, teman-teman yang ada di sini juga siap-siap tanya. Habis ini kira-kira ada pertanyaan apa saja dari mereka? Tentu saja kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Rumah Sakit Ortopedi.